semua cepat banget terjadinya. Kita juga bingung, Mbak. Mas, kita juga nggak tahu seperti ini gitu. Jadi, aduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Oh, yang namanya umur kan lillahi ta'ala ya, kita nggak ada yang pernah tahu kapan ditinggal, kapan ditemui gitu kan. Jadi ya memang harus diikhlaskan gitu, karena kayak Gun sendiri juga udah ditinggalin orang tua gitu kan. Jadi memang sudah, ya memang harus berusaha ikhlas ya. Jagoan udah keluar. Nggak boleh cubit. Tadi kan Papa bilang apa? Nah. Kesedihan dan duka mendalam yang menyelimuti nampak masih sukar untuk dihapuskan dari hati Ayu Ting Ting. Usai keponakan tercinta, sekaligus anak kedua dari sang adik Syifa Nur Aini harus menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 silam. Perasaan nestapa pun semakin berat dirasakan keluarga, mengingat bayi mungil yang kerap disapa Baby Zoltan itu harus menutup mata di usia yang masih terbilang sangatlah belia, yakni 55 hari. Seakan masih belum sepenuhnya rela atas kepergian Baby Zoltan yang telah terlebih dulu pulang ke pangkuan Sang Maha Pencipta, keluarga Ayu Ting Ting pun kembali berziarah pada tanggal 1 September kemarin. Begitu menginjakan kaki di sana, keluarga Ayu langsung mengirimkan surat Yasin, sembari ditemani air mata dan raut wajah penuh nelangsa, di mana Syifa pun tampak tak berhenti menangis sesenggukan, seraya memeluk batu nisan. Di pangkuan ibu satu ibu ya. Satu ini bu ya ganteng. Maafin ibu nak, maafin gak bisa berbuat apa-apa padamu. Ibu udah berusaha sayangku. Sementara ketika ditemui usai berziarah, Ayu Ting Ting pun menyempatkan diri untuk mencurahkan seluruh duka ke hadapan awak media. Dengan wajah lesu dan suara lirih, Ayu lantas menuturkan betapa berat langkah kakinya usai mendengar kabar kurang menyenangkan terkait kepulangan Baby Zoltan. Apalagi selain usia yang masih sangatlah belia, Baby Zoltan merupakan satu-satunya keponakan laki-laki dari pelantun lagu Alamat Palsu itu. Tak ayal, Ayu Ting Ting pun sudah menganggap almarhum Baby Zoltan layaknya buah hati kandungnya sendiri, yang pastinya begitu ia cintai dengan sepenuh hati. Dan dalam kesempatan yang sama, Ayu pun menceritakan pula soal kronologis dan penyebab kepulangan sang keponakan tercinta. Ya kita juga kan nggak tahu ya, emang mungkin udah jalannya Allah gitu ya, yang terbaik buat si adek gitu. Jadi ya kita juga shock Mbak, keluarga juga semuanya shock, nggak ada yang nggak shock. Wah udah kayak anak saya kan, jadi
kaget ya awalnya ya, karena emang awalnya muntah-muntah gitu, terus buang air gitu. Ya kita pikir kan biasa ya, terus kita cek rumah sakit juga dokter bilang ya nggak ada apa-apa, karena emang habis imunisasi juga kan, pas banget gitu habis polio itu gitu. Jadi dari situ udah mulai gejalanya kayak muntah gitu, terus kita bawalah ke rumah sakit, terus dokter bilang nggak apa-apa, memang gejalanya seperti itu karena anak. Terus ya udah kita diemin, tapi setiap hari tuh nggak berhenti, ternyata muntah terus pup juga gitu, jadi anaknya dehidrasi gitu. Dari situ ya udah dirujuk, kita awalnya di rumah sakit sini, dirujuk pindah ke rumah sakit Bunda Margonda. Sampai akhirnya masuk IGD. Keluarga sendiri insya Allah tabah, ikhlas gitu kan. Tadi juga tahlilan dihadiri sama keluarga dan tetangga. Nah, saya kurang paham tuh, karena waktu pas kesana kan Kak Siva sama Nanda pas hari Jumat di imunisasi itu, sorenya dia udah muntah, udah pup gitu. Sabtunya dibawa langsung ke rumah sakit itu lagi gitu. Ditanya sama dokter di rumah sakit Jakarta kan, ditanya sama ke dokter anak yang ngurusin si Ade dari bayi gitu, katanya nggak apa-apa dulu, cuma biasa. Ya karena kita percaya kan apa kata dokter gitu kan, oh ya sudah, kalau dia nggak apa-apa ya udahlah. Gitu. Sifatnya saya juga nggak terlalu enggak ya, saya enggak cuma muntahnya doang, saya pikir muntah ya muntah sekali, paling sehari sekali ya gitu, tapi ternyata ini enggak gitu, sekali tuh bisa berkali-kali, pup juga sehari tuh bisa berkali-kali gitu. Ya tapi memang udah takdirnya Allah juga. Jadi saya kesini mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya putranya Mbak Siva, Rasyan ya. Semoga Mbak Siva diberikan kesabaran, kekuatan, keikhlasan, yang mana memang semua itu adalah titipan Allah. Syuting, jadi saya nggak sempat ke rumah sakit kan, karena saya photoshoot buat single baru, baru nyampe, lagi make up, lagi hairdo gitu, kirimin lah sama Siva gitu, kok jalan pucet ya, kok adik pucet ya, kok pucetnya kayak gini gitu, kurang darah. Saya telepon, wah saya paling bawel banget dari awal gitu, coba deh transfusi darah deh, kalau emang tolong dong lakuin yang terbaik, tolong gitu, jangan sampai anak gua kenapa-napa. Nanti dokternya bilang nggak bisa langsung main transfusi aja, jadi kita harus ambil darah lagi, harus cek lab dan lain-lain gitu. Nah, dia di darah terakhir itu dia udah nggak ada respon, nangis tuh dia udah nggak. Kita coba udah bingung ya. Langsung nggak nangis kita gue. Nggak nangis, terus Siva bilang, ini gimana nih? Ya udah gue pulang. Sekarang gue pulang buru-buru dari sana ke rumah sakit, di situ rumah sakit udah lemes ya. Wah, telepon juga ayah nelfon, nggak ada yang saya angkat, saya nggak mau denger apapun gitu ya. Saya mau cepet nyampe aja. Saya nyampe ya udah. Kabar berpulangnya baby Zoltan yang sangatlah mendadak pasti sangatlah tidak disangka-sangka dan membuat terkejut keluarga. Bagaimana tidak, kehadiran baby Zoltan 2 bulan lalu bukan hanya disambut dengan kebahagiaan, tetapi juga telah dinanti-nantikan sejak lama. Sontak saja, kenyataan ini sangat membuat keluarga terpukul. Namun, meski diiringi duka yang terus menggelayut serta kesedihan yang tak kunjung sirna, keluarga besar Ayu Ting Ting kini mulai mencoba untuk tabah. Apalagi derasnya laju dukungan terus datang menghampiri. Buktinya, ketika pihak keluarga mengadakan tahlilan pada hari Minggu kemarin, sederet tetangga dan kerabat Ayu nampak hadir. Salah satunya, Ivan Gunawan. Sebagai sahabat karib Ayu, Ivan Gunawan pun mencoba untuk selalu ada di sisi keluarga guna memberikan bahu untuk bersandar.
ربي سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. Kita melakukan tahlilan di hari yang kedua setelah kepergian cucu dari ayah sama ibu sama ponakan juga. Jadi hari ini aku nyempetin hadir karena memang kebetulan juga memang tahlilannya setelah Isya, jadi memang kebetulan pas waktunya aja. Kalau dengar kabar sakitnya sih udah dari minggu lalu ya, tapi kan namanya berita anak bayi sakit kan, bayi rewel kan udah biasa ya gitu, tapi nggak tahu kalau sampai endingnya harus kehilangan seperti ini. Yang namanya umur kan lillahi ta'ala ya, kita nggak ada yang pernah tahu kapan ditinggal, kapan ditemuin gitu kan. Jadi ya memang harus diikhlaskan gitu, karena kayak Gun sendiri juga udah ditinggalin orang tua gitu kan, jadi memang sudah ya memang harus berusaha ikhlas. Nggak, kalau saya sih nggak suka kalau kayak gitu-gitu disangkut pautin, jangan gitu, karena buat saya setiap cerita kehidupan itu kan selalu bergulir. Jadi jangan kayak netizen yang semua disambung-sambungin, semua dikait-kaitin. Semua orang yang pastinya dalam dunia ini ada kelahiran, ada kematian gitu kan. Semuanya orang juga pasti akan mengalami yang namanya ditinggal. Jadi jangan suka kait-kaitin, jangan suka disambung-sambungin gitu. Buat aku nggak ada hubungannya sih antara adik laki-lakinya Ayu sama Ayu sekarang punya ponakan. Justru yang aku tahu di keluarga ayah memang susah untuk dapetin anak laki-laki gitu. Jadi pas Syifa dapat anak laki-laki ya senang. Semoga insya Allah ke depannya Mbak Syifa bisa mempunyai putra laki cowok. Di sisi lain, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Baby Zoltan sejatinya sempat mendapatkan perawatan medis di 2 rumah sakit berbeda. Lantaran kondisinya begitu memprihatinkan setelah menjalani imunisasi polio. Menurut Ayu, sang keponakan awalnya mengalami muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus. Kemudian, kondisi almarhum Baby Zoltan pun makin turun dan menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Hal itulah yang akhirnya mendorong keluarga besar Ayu untuk melarikan bayi tampan itu ke rumah sakit. Sayangnya, usai menjalani perawatan intensif selama beberapa hari, takdir harus berkata lain, dan Baby Zoltan pun menghembuskan nafas terakhirnya. Lantas, seperti apa pandangan Dr. Rudy terkait kepergian mendadak Baby Zoltan menurut kacamata psikologi? Seperti yang kita ketahui, imunisasi itu mempunyai dampak yang sangat bagus. Namun ada beberapa efek samping dari imunisasi yang perlu dijelaskan. Misalnya kalau suntikan, umumnya efek sampingnya itu ringan ya. Misalnya bengkak di tempat suntikan, sedikit merah atau sedikit sakit. Nah, atau yang ditetes, yang terbaru ini pin polio ya. Nah, itu ada beberapa efek samping, misalnya mual, muntah, mencret. Nah, kadang sedikit panas. Nah, umumnya ini hanya berlangsung sementara aja, 1-2 hari dan akan membaik dengan sendirinya. Nah, ini jika ada ditambah dengan infeksi yang lain, misalnya kebersihan yang kurang, nah ini bisa berlanjut menjadi lebih parah lagi, mual, muntah, mencret. Nah, kalau ini dibiarkan, anak tidak mendapat asupan cairan ya, misalnya pada bayi nih. Nah, ini sangat rentan terjadinya dehidrasi. Ya, semua cepat banget terjadinya. Kita juga bingung, Mbak. Mas, kita juga nggak tahu seperti ini gitu. Jadi, aduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kalau dia masih ringan, nah anak haus, lalu sedikit gelisah, minta minum, lalu urinnya menjadi lebih jarang dan sedikit kuning. Jika ini dibiarkan berlangsung, maka dehidrasinya menjadi lebih berat lagi. Tanda-tandanya ya anak haus juga, sedikit lebih loyo, mata cekung, lidah kering, elastisitas kulit juga akan berkurang kalau kita tarik. Nah, itu lambat turunnya. Dan urinnya juga pekat ya. Nah, kalau dehidrasi berat, maka bisa terjadi komplikasi yang lebih serius, misalnya shock ya, anak kehilangan kesadaran atau kejang-kejang akibat
elektrolit yang terbuang terlalu banyak, dan ini butuh penanganan yang lebih serius. Misalnya mesti diinfus agar cairannya menjadi normal lagi dan elektrolit menjadi normal. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, kini semua memori tentang Baby Zoltan telah menjadi kenangan. Yang tersisa hanyalah rasa perih hati yang begitu berkepanjangan. Mirisnya, kelahiran Baby Zoltan 2 bulan yang lalu sangatlah berarti untuk keluarga Ayu. Selain lahir di tanggal cantik, yakni 7 Juli, ia juga merupakan cucu lelaki satu-satunya dari keluarga ayah Ojak. Ditambah lagi, kelahiran Baby Zoltan juga hadir sebagai penenang bagi keluarga yang kala itu dilanda kabar batalnya pernikahan Ayu Ting Ting. Sini tangannya, tangan kanan aja. Nggak boleh cubit. Tadi kan Papa bilang apa? Nah, tangan kiri kanan aja, tangan kiri sama Papa sini. Peluk ke dedeknya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan ditarik gitu dedeknya, jangan ditarik. Iya, cium. Lihat, iya lihat. Jidat, oh jidat. Oke, baik. Jagoan udah keluar. Masya Allah. Rambutnya banyak. Mirip aku, Sus. Ya Allah, lucunya ini anak. Masya Allah. Meme ada nanti. Meme ada. Mama sama Anti. Titi minta. Sayang dulu dedeknya. Gimana sayang dedek? Sayang dedek gimana? Pelan-pelan. Oh benar. Jangan ditarik. Jangan. Nggak boleh dicubit. Nggak boleh. Ya nggak boleh galak kakak. Dia malu. Lucu banget sih. Ibu emang pengen banget punya cucu laki-laki. Ya mohon di sana. Alhamdulillah dijabah, dikabul doa-doanya, dapat cucu laki-laki dari Siva. Segenap tim cumi-cumi.com mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepulangan Rayas Zoltan Fahrizal. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.